Iya kok. Kemepeten ya Ibu. Apa mejane sih Pak? Ora wis pas wis. Nah, pas sak layar. Ya. Wes. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Arista dan Bu Ardiani. Selamat siang. Ya. Pada kali ini saya sebagai pengamat dari kegiatan coaching ya. Pada saat ini kita akan mendiskusikan penilaian dari percakapan coaching ini ya. Yang satu, apa yang nanti yang akan disampaikan oleh coach atau Bu Arista sebagai coach. Ini nanti akan saya sampaikan tentang coaching antara guru dengan permasalahan teguran dari pengawas mengenai supervisi. Dalam coaching ini nanti apa yang akan dikembangkan? Saya ingin mengembangkan kompetensi mendengar secara efektif. Oke. Baik. Kompetensi mana yang cara spesifik yang diobservasi nanti yang saya amati secara spesifik? Mendengar secara efektif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik. Nanti setelah coaching nanti harapan dari coach apa nanti? Harapannya nanti masalah yang saya sampaikan itu mendapat bantuan dari coach sehingga saya mendapat pencerahan, bisa lepas dari permasalahan yang saya hadapi. Gitu ya. Oke. Baik, karena sudah paham ya coach dan coaching. Coach dan coach ya. Kami persilahkan. Permisi Bu Arista, maaf saya mengganggu waktu Bu Arista. Boleh ya Bu ya? Ya Bu. Saya ingin cerita Ibu. Nah, kemarin kan saya dipanggil Pak Kepala Sekolah karena Pak Kepala Sekolah itu mendapat laporan dari Pak Pengawas. Ketika Pak Pengawas itu mengadakan supervisi pembelajaran di kelas saya kan tidak pakai buku paket Bu, tapi saya menggunakan sarana prasarana yang ada di kelas secara kontekstual lah yang saya pakai. Jadi tidak mengutamakan keberadaan buku paket. Tapi ternyata menurut Pak Pengawas itu kurang bagus untuk pembelajaran. Ya, sebaiknya tetap ada buku paket. Nah, ini kan saya jadi gimana gitu kok masalah ini jadi sampai ke kepala sekolah. Terus saya itu harus gimana ya Bu ya? Ya, seperti itu ya Bu, cerita permasalahan tadi. Ya baik. Kira-kira menurut Bu Ardiani, apa yang menyebabkan Ibu tidak menggunakan buku teks atau buku paket? Hambatan apa yang membuat Ibu tidak menggunakan buku tersebut? Yang pertama itu ya biasalah anak-anak seringnya itu nggak bawa buku Bu, katanya berat lah, katanya buat tasnya rusak dan sebagainya. Makanya daripada nanti pra pembelajaran hanya ribut dengan anak-anak, nah, saya sudah biasa akhirnya mencari alternatif lain, ya cari sumber-sumber pembelajaran yang lain yang sekiranya bisa dipakai. Jadi tidak harus mutlak menggunakan buku paket. Lalu menurut Bu Ardiani, apa kelebihan yang Ibu rasakan ketika Ibu tidak menggunakan buku teks atau buku paket? Ya, menurut saya ya pembelajaran bisa berjalan dengan cepat Bu, karena tidak harus itu tadi ya anak-anak mana bukunya dan sebagainya, bla-bla-bla. Saya harus menanyakan mengapa mereka nggak bawa. Kemudian selalu ada ide kreatif menurut saya kan, lihat konteks. Misalnya saya akan memberikan pembelajaran tentang laporan observasi, ya, tinggal anak-anak saya bawa ke luar ruangan, misalnya ayo lihat tanaman yang ada di sekitar sekolah atau binatang yang ada di sekitar sekolah.
Jadi saya merasakan kurikulum merdeka itu ya Bu. Jadi saya merasa bebas. Anak-anak pun juga saya kira merasa lebih senang kalau ya langsung observasi ke lapangan, lihat-lihat apa yang ada di sekitar kelas. Jadi tidak melulu di dalam kelas berhadapan dengan buku paket gitu. Lalu kalau boleh saya tahu Bu, pada saat Ibu mengajar, jika Ibu tidak menggunakan buku teks, sumber belajar apa yang Ibu gunakan selain langsung ke lapangan? Sebenarnya banyak Bu. Saya juga menyiapkan materi dalam bentuk PPT. Kemudian saya juga ambilkan video-video itu dari internet ya tentang materi yang saya ajarkan. Kemudian bisa saya ambil teks dari berbagai media, dari koran atau dari majalah, itu saya copy, saya serahkan ke anak-anak. Ya, jadi menurut saya sih sudah variatif Bu, jadi tidak membosankan menurut. Lalu menurut Ibu nih, apakah menggunakan buku teks itu dapat menghambat eksplorasi siswa? Kalau saya pikir-pikir sih sebenarnya enggak Bu. Apalagi kalau buku paket yang kurikulum merdeka, itu saya kira isinya itu sudah penuh, mencukupi semua kompetensi yang harus dikuasai oleh anak-anak. Ya, menurut saya sih sudah bagus lihat buku paket itu. Ya, itu tadi pusingnya nggak dibawa sama anak-anak. Ya, saya setuju dengan Ibu ya. Jadi semua bisa kita jadikan sebagai sumber untuk pembelajaran. Semakin banyak kita akan semakin banyak pula memberikan materi kepada siswa. Lalu sekarang Bu, apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Ya mungkin karena ini salah satu kekurangan saya ya Bu ya. Mungkin ya Bapak Kepala Sekolah, Bapak Pengawas kan lebih berpengalaman dari saya bagaimana mengajar yang lebih bagus. Ya pertama nanti secepatnya saya akan menghadap Kepala Sekolah untuk menyampaikan permintaan maaf karena saya yaitu tadi tidak menggunakan buku paket sebagai pedoman pembelajaran yang mungkin pastinya kan sudah disiapkan oleh pemerintah itu dengan baik. Nah, kemudian kalau mungkin ada waktu dan memungkinkan ya, saya ya akan berusaha untuk menemui Pak Pengawas biar masalah saya ini jadi ya selesai lah Bu, biar nggak kepikiran terus. Ya. Apa yang akan Ibu sampaikan kepada Bapak Pengawas bila Ibu bertemu dengan Pak Pengawas? Ya, saya pertama akan menyampaikan cara pembelajaran saya Bu. Ya sebenarnya kemarin itu sudah dilihat juga oleh Pak Pengawas bahwa selain membawa buku paket itu saya sudah menyiapkan seperti tadi ya, video ada, kemudian teks dari berbagai sumber itu juga ada, kemudian saya juga membuat PowerPoint-nya karena yang mengantisipasi itu tadi anak yang tidak siap dengan buku. Tapi kalau memang yang terbaik itu harus menggunakan buku paket, ya nanti saya upayakan mendisiplinkan anak-anak untuk bawa buku paket. Bagus sekali Ibu rencananya, saya juga setuju. Kemudian apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu tersebut? Ya, terkait dengan tadi ya Bu ya, berarti saya di perencanaan pembelajaran itu harus menggunakan banyak sumber ya. Ya salah satunya saya harus memasukkan buku paket tadi berarti ya. Jadi ya mungkin betul juga yang disampaikan oleh Pak Pengawas bahwa anak kan ya memang punyanya buku paket itu yang pertama ya. Jadi buku paket yang pertama harus dimiliki oleh anak-anak, kemudian nanti biar anak-anak tambah wawasan, kemudian pembelajaran jadi menyenangkan, ya mungkin saya tambahin materi-materi lain yang dari sumber-sumber yang berbeda biar anak-anak itu lebih variatif dalam mempelajari materi pembelajaran. Bagus sekali Bu Ardiani, saya sangat mendukung ya. Semoga saja semua komitmen Ibu, rencana Ibu nanti dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan Bu Ardiani. Gitu ya Bu. Terima kasih Bu. Ya, baik Ibu Ardiani dan Bu Kalista sudah melakukan coaching. Sekarang saya tanyakan ke Bu Kalista,
kita refleksi diri deh, kekuatan apa yang ada pada coaching pada kesempatan ini. Ya, coaching untuk kali ini saya sebagai coach itu berusaha untuk mendengarkan secara efektif tentang permasalahan apa yang dihadapi dari coaching, agar nantinya saya dapat memberikan istilahnya kenyamanan, terus coaching pun dapat merasakan apa yang ingin dia lakukan setelah ini itu dapat terwujud. Saya mendengarkan secara efektif dari permasalahan coaching. Kelemahan dari coach mungkin. Kalau kelemahan, mungkin pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan itu karena saya berusaha untuk tidak memberikan solusi, itu mungkin pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan itu masih kurang berbobot, kurang berisi lah menurut saya. Ya, baik. Sudah bagus, sebenarnya sudah bagus, cuma tinggal kita mengembangkan pertanyaan yang berbobot itu aja ya. Kemudian dari coaching, apa yang dirasakan setelah proses coaching? Ya, dari pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh coach sebenarnya sudah mengiring coach itu untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi tadi. Ya, mungkin sudah perasaannya sudah ya, alhamdulillah sudah agak plong atau ya, sudah nanti plong. ketika saya ketemu dengan Pak Kepala Sekolah, apalagi nanti ketemu Pak Pengawas, saya sudah ya pede ya untuk menyampaikan alasan saya. Ya, baik ya, karena sudah plong, coaching sudah plong, saya rasa sudah bagus. Ya. Terima kasih. Oh, ya. Saya tutup kegiatan coaching kali ini. Semoga Bu Ardiani sudah menemukan solusi yang terbaik. Nanti biar tambah pede bertemu dengan kepala sekolah dan pengawas. Untuk yang coach, terima kasih sudah mau mendengarkan keluhan dari coaching. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paten mesti biar nggak kepanjangan potongnya. Oke,